Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tabek dok, perkenalkan saya Ainurul Kami, NIM channel 11191123. Pada kesempatan kali ini saya akan melakukan pemeriksaan swab uretra. Namun sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita harus menyiapkan beberapa persiapan sebelum melakukan pemeriksaan swab uretra tersebut. Jadi langkah pertama yang harus dilakukan yaitu inform consent kepada pasien. Jadi pada inform consent ini kita memberitahu tujuan dan manfaat dari pemeriksaan swab uretra tersebut. Jadi, Assalamualaikum Pak. Perkenalkan Pak, saya dengan Dokter Tami. Kebetulan saya dokter yang bertugas pada saat ini. Nah, kalau boleh tahu Pak, di sini sebentar kita akan melakukan pemeriksaan swab uretra. Nah, pada pemeriksaan tersebut memiliki tujuan dan manfaat pastinya Pak. Jadi, saya jelaskan sedikit apa itu sebenarnya pemeriksaan swab uretra. Jadi, pemeriksaan swab uretra adalah pengambilan spesimen yang ada di penisnya Bapak, tepatnya pada bagian orifisium uretra eksternumnya Bapak. Nah, tujuannya yaitu Pak untuk mengetahui apakah ada infeksi pada alat genitalnya Bapak yang disebabkan oleh bakteri atau virus atau tidak terjadi infeksi Pak. Tapi kembali lagi sama Bapak dan keluarga, apakah Bapak setuju mengikuti prosedur yang akan kita lakukan sebentar Pak. Jadi bagaimana Pak, apakah Bapak setuju dilakukan pengambilan swab uretra? Bersedia dok? Oh iya, baik Pak. Apabila Bapak bersedia melakukan swab uretra, jangan khawatir Pak terkait dengan data-datanya Bapak yang akan diketahui oleh orang lain, karena data-data Bapak tersebut bersifat rahasia. Dan pada pemeriksaan ini Pak, mungkin Bapak rasa kurang nyaman, tapi saya akan berusaha semaksimal mungkin untuk melakukan prosedur sebaik-baik dan senyaman yang mungkin bisa Bapak rasakan sebentar. Jadi selanjutnya kita akan bertemu di ruang pemeriksaan selanjutnya ya Pak. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan inform consent, kita menyiapkan alat dan bahan, kemudian mempersiapkan diri, lalu mempersiapkan pasien sebelum kita melakukan pemeriksaan swab uretra. Jadi di sini sudah ada alat-alat dan bahan yang digunakan. Di sini ada hand sanitizer untuk mencuci dan membersihkan tangan. Bisa juga kita menggunakan air mengalir. Kemudian di sini ada larutan NaCl 5 ml beserta tabung reaksinya. Kemudian ada cotton swab, bisa kita ambil 3 sampai 4. Kemudian ada handscoon. Kemudian ada surat pengantar. Kemudian ada kaca untuk dilakukan fiksasi pada pemeriksaan swab sebentar. Kemudian ada juga label. Kemudian ada spiritus atau alat pembakar. Nah, selanjutnya kita bersiap-siap untuk melakukan pemeriksaan swab ureter. Jadi yang pertama itu mempersiapkan diri kita sendiri. Nah, sebelum kita melakukan pemeriksaan, kita sebaiknya membersihkan tangan kita terlebih dahulu. Bisa dengan menggunakan air mengalir atau dengan menggunakan sabun atau menggunakan hand sanitizer. Di sini saya menggunakan hand sanitizer. Nah, selanjutnya kita bersiap-siap untuk memasang handscoon. Setelah kita memasang
handscoon dan menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya kita masuk ke persiapan pasien. Jadi pada pemeriksaan pasien kita bisa minta pasien untuk berbaring terlentang seperti ini. Nah, kemudian kita juga bisa meminta pasien untuk membuka celananya. Jadi apabila pasien sudah mempersiapkan diri dengan posisi seperti ini, selanjutnya kita bersihkan terlebih dahulu area genital yang akan kita lakukan pemeriksaan. Jadi di sini dengan menggunakan pinset kita bersihkan dengan kapas yang telah diberi alkohol. Kemudian kita bersihkan pada daerah glans penis. Kemudian kita bersihkan semua. Nah, setelah itu kapas yang digunakan kita buang ke tempat sampah medis. Lalu pinset yang kita gunakan kita rendam ke dalam baskom yang telah berisi larutan klorin 0,5% beserta air. Selanjutnya itu kita siap untuk melakukan pemeriksaan swab uretra. Jadi yang pertama kita ambil lidi yang pertama, kemudian kita basahi kapasnya dengan menggunakan air garam fisiologis yang steril. Kemudian kita pelan-pelan masukkan ke dalam orifisium uretra externum kira-kira sedalam 1 cm. Kita putar searah dengan jarum jam. Fungsinya yaitu untuk membersihkan saluran kencing bagian luar. Nah, setelah itu kita pelan-pelan menarik keluar dengan cara memutar. Nah, setelah itu kita buang lidi pertama ini ke tempat sampah medis. Selanjutnya itu kita ambil lidi kedua. Nah, pada kapasnya ini kita berikan atau basahi dengan larutan NaCl yang steril. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam orifisium uretra externumnya lagi kira-kira sedalam 2-3 cm dengan cara memutar searah jarum jam. Setelah itu kita pelan-pelan keluarkan dengan cara memutar kembali. Nah, setelah itu spesimen yang kita temukan kita usap ke atas kaca. Nah, pastikan kaca ini sudah kita sterilkan terlebih dahulu. Jadi caranya itu kita putar di atas kaca pada bagian tengah. Nah, selanjutnya kita biarkan sampai mengering. Kemudian lidi ini kita buang ke tempat sampah medis. Selanjutnya yaitu kita pakai lagi lidi yang ketiga. Kemudian dengan cara yang sama kita masukkan ke dalam orifisium uretra externumnya dalam 2-3 cm dengan cara memutar. Kemudian perlahan-lahan kita keluarkan dengan cara memutar juga. Nah, setelah itu kita masukkan ke dalam medium transport. Kita masukkan. Nah, apabila sudah masuk misalnya seperti ini, nah ujungnya ini ujung dari lidinya kita patahkan dengan cara membakar di atas spiritus. Kira-kira seperti ini. Kemudian kita tutup rapat botolnya. Kemudian setelah itu jangan lupa kita berikan label pada medium transport. Nah, biasanya itu labelnya berisi dengan identitas pasien, kemudian ada nomor pemeriksaan. Nah, selanjutnya setelah kita melakukan pemeriksaan swab uretra, kita jangan dulu langsung melepas handscoon yang kita gunakan. Sebaiknya kita rendam terlebih dahulu pada baskom yang berisi air dan larutan klorin 0,5%. Kita bersihkan sampai tidak ada lagi
yang tersisa kotoran-kotoran pada handscoon. Nah, setelah itu baru kita membuka handscoon apabila dipastikan sudah bersih. Kemudian handscoon ini kita buang ke tempat sampah medis. Lalu kita bersiap-siap untuk mensterilkan tangan kita kembali, bisa dengan menggunakan air dan sabun, bisa juga menggunakan hand sanitizer. Selanjutnya yaitu kita mengirimkan spesimen. Jadi pada saat kita mengirimkan spesimen itu kita mengirim surat pengantar terlebih dahulu. Apa saja isi dari surat pengantar ini? Jadi yang pertama itu ada tanggal pengirim, kemudian ada jam dan tanggal pengambilan spesimen, kemudian yang ketiga itu ada identitas pasien yang terdiri dari nama, umur, jenis kelamin, alamat, dan nomor rekam medis. Selanjutnya yaitu ada data-data pengirim. Selanjutnya ada jenis spesimen yang digunakan yaitu secret uretra. Selanjutnya pada medium transport kita juga jangan lupa untuk memberikan label. Jadi labelnya itu berisi data-data pasien, kemudian kapan kita mengambil pengambilan spesimen tersebut. Nah, selanjutnya kita juga memaparkan jenis pemeriksaan laboratorium apa yang kita butuhkan, kemudian apakah ada keterangan-keterangan lain. Nah, selanjutnya kita juga memperhatikan pada bagian medium transport apakah ada pengawet yang kita gunakan atau tidak. Nah, selanjutnya di sini pada medium transport kita masukkan ke dalam botol atau wadah yang lain. Nah, selanjutnya setelah itu kita juga memasukkan kaca hasil pemeriksaan tadi yang usap. Nah, di sini kita bungkus dengan menggunakan tisu, kemudian kita masukkan ke dalam amplop. Nah, jangan lupa untuk tulis juga data-data pasien. Nah, selanjutnya kita masukkan ke dalam wadah. Nah, lalu siap untuk dikirim ke laboratorium dengan suhu kamar. Selanjutnya yaitu setelah kita melakukan pemeriksaan laboratorium, saatnya kita membaca hasil dari pemeriksaan tersebut. Nah, berdasarkan dari pemeriksaan laboratorium didapatkan hasil seperti ini. Nah, di sini kita dapat melihat bahwa hasil dari pemeriksaannya yaitu terdapat bakteri yang berbentuk Diplococcus dengan pewarnaan gram negatif. Nah, di sini kita dapat menjelaskan kepada pasien terkait dengan hasil pemeriksaannya. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa bakteri ini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi baik Pak, berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium yang telah kita lakukan tadi, didapatkan hasil seperti ini, Pak. Nah, di sini Pak saya akan menjelaskan sedikit sebenarnya gambar ini itu apa ya, Pak. Jadi di sini kita dapat melihat bahwa terdapat bakteri Diplococcus gram negatif yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi berdasarkan dari hasil pemeriksaan laboratorium Pak, bisa dikatakan atau bisa didiagnosis bahwa Bapak ini mengidap penyakit gonorrhea. Nah, di sini Pak saya sarankan untuk melakukan pemeriksaan lanjutan ke dokter spesialis kulit kelamin, karena pada pemeriksaan tersebut Bapak bisa melakukan pemeriksaan lanjutan seperti diberikan pengobatan begitu Pak. Nah,
Saya harap Bapak bisa ke dokter spesialis kulit kelamin ya Pak untuk menangani kasusnya Bapak, karena pada saat ini Bapak didiagnosa atau terinfeksi penyakit gonore yang disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Jadi baik Pak, mungkin hanya itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf Pak apabila terdapat banyak kekurangan, dan terima kasih Pak telah berpartisipasi di dalam pemeriksaan swab uretra kali ini. Saya harap Bapak bisa sembuh ke depannya. Terima kasih Pak.